Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Kiki. Iya, Bu. Halo. Halo. Ya, gimana perjalanannya tadi? Alhamdulillah lancar, Ibu. Oh, alhamdulillah ya, Iya. lancar. Apa kabar? Baik, Ibu. Oh, baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya kan kita baru chattingan di WhatsApp aja nih ya. Iya, Bu. Kita kan belum perkenalan secara resmi. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Ardianti Pratiwi. Mbak Kiki bisa panggil saya Ibu Eka aja. Nah, jadi di sini itu saya konselor. Jadi sebelumnya Mbak Kiki itu udah pernah melakukan konseling belum sih? Oh ya, udah, Bu. Udah ya? Beberapa bulan yang lalu sih. Iya. Jadi Mbak Kiki itu sebelumnya udah pasti udah tahu dong gimana proses konseling itu Iya, terjadi. betul. Nah, oke. Jadi di sini saya mau merimain aja kalau di dalam teknik konseling ini ada asas-asas, ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak Kiki itu nggak perlu khawatir untuk menceritakan segala keluh kesahnya ke saya, karena saya di sini akan menjaga sebisa mungkin rahasianya Mbak Kiki. Terus di sini juga ada asas kesukarelaan, jadi Mbak Kiki bisa cerita ke saya tanpa ada paksaan dan dorongan dari siapapun, seperti itu. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa asas-asas dalam teknik konseling. Nah, jadi sekarang ini waktunya Mbak Kiki menjelaskan atau menceritakan apa yang sedang Mbak rasakan sekarang ini. Jadi gimana ya, Bu ya? Saya tuh bingung, kesel gitu, Bu, sama sahabat saya, Bu. Jadi kan saya punya masalah. Saya tuh intinya percaya banget, Bu, sama dia, karena dia emang udah lama banget, Bu, sahabatan sama saya dari kecil kan. Nah, terus jadi tuh saya di rumah punya masalah gitu, Bu, sama orang tua saya. Saya berantem lah sama orang tua saya. Terus saya ceritalah ke sahabat saya ini, namanya JJ. Saya cerita masalahnya apa gitu, gara-gara apa gitu. Intinya saya cerita semua, Bu, tentang semua keluarga saya dari nol sampai sekarang gitu ya, Bu ya. Tapi tuh yang disayangkan itu tuh JJ tuh malah gimana ya, Bu, malah mengadu ke orang tua saya, Bu. Merusak kepercayaan Iya. Mbak Kiki. Iya. Jadi tuh orang tua saya tuh kayak malah nyalahin saya. Kenapa sih kamu malah cerita-cerita ke teman-teman kamu gitu? Ini tuh masalah keluarga gitu, Bu. Saya digituin, Bu. Terus kan saya kayak kalau misalnya saya nggak cerita ke siapa-siapa ya saya ngebatin sendiri dong, Bu, ya kan. Nah, saya sempet kayak kecewa aja sih, Bu, sama JJ. Maksudnya udah sih, lo tuh cuman butuh dengerin gue aja, dan gue tuh keluh kesah semuanya tuh keluh aja, dan lu gak usah nyampein lagi ke orang tua gue gitu, Bu. Maksud saya kayak gitu, Bu. Tapi jadi kayak malah gimana ya, Bu, ibu tau lah, dia malah bilang ke orang tua saya kan. Saya ngechat ibu kan, waktu itu saya jelasin juga ya kayak gitu, Bu. Saya cuma kecewa aja sih, Bu, sama si JJ kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mbak Kiki ini sahabatan sama Mbak JJ itu udah lama? Iya, Bu, udah lama banget dari kita kecil. Kebetulan Mama JJ itu juga temenan sama mama saya. Oke. Jadi jadi di sini saya ambil kesimpulan ya. Jadi di sini Mbak Kiki itu kayak merasa kecewa karena kepercayaan Mbak Kiki ke Mbak JJ itu dirusak. Iya. Nah, jadi Mbak Kiki itu bingung sekarang harus bersikap apa ke Mbak Iya. JJ, seperti itu. Iya, benar, Bu. Oke gitu. Tapi sebelumnya nih ya Mbak, apa Mbak itu udah pernah ngomong baik-baik ke Mbak JJ-nya? Gimana ya, Bu ya, buat ngomong aja tuh saya tuh kayak ngeliat dia aja tuh kesel banget, Bu. Kayak bawaannya kayak apa sih lo gitu, pakai ngadu-ngadu ke orang tua gitu kan ya. Kayak gue tuh bukan, maksud gue tuh bukan lu belain gue ke orang tua, gue bukan, cuman gue tuh pengen dia tuh menampung gitu, Bu, keluh kesah saya gitu dong, Bu. Tapi dia kayak malah seakan-akan kayak ngejatuhin saya gitu, Bu, ke orang tua saya. Jadi saya nggak sempet negor juga sih, Bu. Saya langsung diemin aja, Bu, di kampus. Oke, jadi intinya Mbak Kiki itu sedikit kecewa lah sama temennya. Mungkin saya juga kalau misalnya jadi Mbak Kiki, saya juga akan bersikap seperti itu. Wajar kok Mbak Kiki bersikap seperti itu. Cuma kalau saran saya, karena Mbak Kiki sama Mbak JJ itu temenan sudah lama, alangkah lebih baiknya kalau misalnya permasalahan itu dibicarakan dulu secara baik-baik. Perasaan kesel itu memang pasti ada, cuma kan sangat amat disayangkan ya kalau persahabatan yang udah Mbak Kiki bangun selama itu jadi hancur karena masalah seperti itu. Jadi sebaiknya Mbak Kiki tanyakan dulu kenapa Mbak JJ bisa cerita ke
ke pihak-pihak lain gitu, ditanyakan alasannya kenapa. Terus jika memang alasannya masih masuk, ya alangkah lebih baik diselesaikan secara baik-baik seperti itu. Iya sih Bu, mungkin juga JJ kayak bilang ke orang tua saya biar saya baikkan sama orang tua saya, bisa jadi Bu. Iya, Cuman kan tapi kan si JJ itu kayak nggak konsul dulu Bu ke saya gitu, kayak nggak bilang yaudah deh ntar gue aja yang ngomong sama nyokap lu, kan juga biasa kan juga udah ngomong kan, ngobrol mereka. Cuma tuh ini kali ini kayak JJ tuh diem-dieman aja Bu gitu, kayak ya, tiba-tiba langsung cerita iya aja. saya pulang kampus nih Bu, saya tiba-tiba diomelin Bu sama orang tua Oke, saya. iya, Kan iya. saya nggak suka ya Bu ya, apalagi yang bilangin masa itu semua juga sahabat saya. Sekarang kan kayak saya kayak bawa apa ya, keluarga saya ke sahabat saya itu gitu Bu. Saya jadi kayak kesel aja sih, kecewa gitu Bu. Jadi sebenarnya sih ini kesalahpahaman aja Iya antara sih, Mbak Bu. Kiki dan Mbak JJ. Saran saya sih kayak tadi Mbak Kiki ajak ketemu, bicara secara baik-baik, ditanyakan kenapa alasannya. Terus kalau bisa ya karena teman udah lama ya, saya harap masih bisa temenan lagi seperti biasanya kayak Iya gitu. sih Bu, kayak sih dia besok di Bu mau ke rumah saya gitu, soalnya dia juga udah kayak nggak betah gitu Bu ngeliat saya diem Oh, dia iya. gitu, kayak dia peka gitu Bu mungkin. Yaudah deh Bu, kayak besok saya mau ngomong deh sama JJ gitu. Oke, jadi udah dapet kesimpulannya kalau misalnya apa yang harus Mbak Kiki lakukan Iya Bu, ya. terima kasih Bu. Jadi kalau boleh tahu nih, setelah melakukan teknik konseling barusan, gimana sih perasaan Mbak Kiki sekarang? Lega sih Bu, jadi kayak saya harus kayak saya tuh tahu gitu saya harus kemana gitu kan ya. Terus juga kayak saya harus ngelakuin apa gitu Bu, tapi kayak di hati itu kayak masih gimana ya Bu, kayak kesel gitu Bu. Mungkin emang saya belum paham. ngomong sama JJ-nya kali ya Bu, jadi kayak masih kesel gitu Bu. Coba deh besok juga JJ ke rumah saya Bu gitu. Oke, alhamdulillah ya kalau misalnya Mbak Kiki merasa udah jauh lebih lega dari sebelumnya. Kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan? Udah sih Bu, tapi gimana ya Bu cara minta maaf ke JJ-nya ya Bu? Kayak dengan perlakuan saya cuek kayak gini Bu, kan saya sakit hati gitu Bu. Gimana ya Bu ya? Kalau menurut saya sih karena teman udah lama ya, nggak apa-apa Mbak Kiki melakukan hal itu wajar. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya diredam dulu ego Mbak Kiki. Jadi ya bicarakan aja baik-baik. Terus udah Bu, terima kasih Bu. Oke, makasih ya Mbak Kiki. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, masuk aja. Ki, Nah, lu kenapa sih? Kok lu Nggak diemin gua? ya mungkin gini Bu. Taruh dah, taruh. Coba kita omongin dulu. Ya apa J? Gua ada salah apa sama lu? Kok lu diemin gua nggak kayak biasa-biasanya? Enggak ada salah apa-apa sih. Tahu males gua. Ya lu bilang aja kalau misalnya gua ada salah. Jadi kan gua tahu kesalahan gua apa. Jadi gua nggak enak tau Ki didiemin. Biasanya kita ngobrol juga. Ya lagi ya lu kayak bikin gara-gara sih, pakai bilang ngadu ke nyokap gue, bilang ini itu. Kan gue jadi domelin J, gue pulang-pulang J, domelin J dari kampus gara-gara lu J ngadu. Oh gara-gara itu? Iyalah. Yaudah Ki, maafin gua ya kalau emang gua salah. Kalau gua bilang sama lu soalnya gimana ya, gua kan sahabat lu nih ya. Nggak enak juga Ki ngeliat lu berantem sama mama lu, Iya. apalagi kita kan udah deket. Emangnya gua enak apa ngeliat lu pulang kampus diem-dieman sama mama lu? Ya lebih baik gua langsung ngomong aja sama mama lu apa permasalahan lu sama mama lu. Jadi Ya, kan iya gue tahu J, tapi tuh nggak kayak gitu J. Lu tuh harus kayak cerita dulu ke gue, lu pengen bilang ke nyokap gue, nggak tiba-tiba gue pulang-pulang gue kayak gitu aja J. iya gue tau, kalaupun gue tanya sama lu pasti lu gak bakalan bolehin. Jadi lebih baik gue langsung ambil tindakan aja, langsung ngomong sama mama lu. Gue orang mama lu juga santai kok pas ngomong sama gue. Iya sama lu santai, tapi kan sama gue yang gak santai. Tapi kan setelah itu lu udah langsung balik lagi kan ngobrol-ngobrol. Yaudah gue minta maaf deh kalau emang gue langsung ngomong tanpa persetujuan dari lu.
Tapi lu jangan diemin gua. Habis itu gue kesel sama lu, Je. Udah gue minta maaf ya. Minta maaf ya. Iya, gue juga gak bisa diemin lu, Je. Susah banget, sumpah. Gitu. Ya udah, gue juga minta maaf ya. Iya, kalau misalnya ada apa-apa bilang aja. Ya, gue Jadi bilang gue sama tahu lu. salah gue di mana. Maafin Iya. gue ya. Tapi Iya. sekarang lu baik-baik aja kan sama Mama? Ya baik sih, kayak masih dicuekin dikit, tapi ya udah lah, mau Udah diudah nggak lagi. apa-apa, kan siapa tahu lebih baik lagi. Iya, makasih Maafin ya, Je. ya. Maafin gue juga ya.